Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat ambeien semua, saudara-saudara yang punya penyakit ambeien, baik yang sudah operasi maupun belum operasi, semoga hari ini tetap sehat dan bersemangat menghadapi penyakit yang satu ini. Hari ini saya ingin mengulas setahun persis setelah saya operasi ambeien. Hari ini setahun yang lalu, yaitu 8 Juni 2021, jamnya kira-kira juga jam segini, jam 1 kurang sedikit ya, jam 1-an siang, saya masuk meja operasi dan untuk menjalani operasi ambeien secara konvensional. Ini tidak pernah hari itu saya keputusan operasi itu hanya pada hari itu juga, sebelum-sebelumnya tidak ada. Pada tanggal 6 Juni saya pergi ke Surabaya, kemudian pulangnya itu tiba-tiba muncul benjolan yang gede, sampai Senin pagi benjolan itu membesar, sempat kecil, kemudian Senin pagi saya kerja, di tempat kerja saya pengen BAB, lalu BAB dan benjolannya keluar gede dan tidak bisa masuk. Hari itu juga, hari Senin saya pulang untuk periksa di klinik Vaskes 1 BPJS, ternyata dokternya tidak ada. Saya balik ke rumah sambil naik sepeda motor miring, bokongnya separuh begini, miring kadang begini, itu jaraknya sekitar 10 kilo, jadi ya capek juga di tangan. Ternyata saya langsung ke klinik, tidak ada dokternya. Saya pulang dan di benjolannya tetap tidak bisa dimasukkan, kayak semakin gede begitu. Memang selama sebelum operasi saya tidak pernah mengobati ambeien itu, dan ketika sudah kayak begitu, pikiran saya hanya, oh ini kayaknya sudah operasi, ini sudah saya kuatkan mental, saya sudah yakin, sudah saya pergi ke IGD Rumah Sakit Prasetya Husada di Karangploso, Kabupaten Malang. Di sana dilihat oleh perawatnya karena dokternya belum ada dan dilaporkan ke dokternya ternyata harus operasi. Maka Senin sore itu saya harus nginap dulu di rumah sakit, sudah. Kemudian paginya Selasa 8 Juni 2021 antri menunggu dokternya, kemudian jam segini, jam 1-an atau setengah 2 begitu baru masuk meja operasi. Nah, itulah pengalaman yang sangat tidak terpikirkan sebelumnya. Saya tidak tahu bagaimana efek operasi itu, apakah langsung sembuh atau sakit atau sembuhnya lama, saya juga tidak berpikir sejauh itu. Pokoknya sudah manut, saya diapain saja manut. Sehingga begitu operasi, sorenya saya di bios separuh, tapi di bios separuh itu saya juga tertidur pada akhirnya. Bangun, ya tidak ada rasa sakit, sewantai, makan enak. Baru beberapa jam setelah biosnya hilang, rasanya tidak karu-karuan, senut panas, nyeri. Sudah mulai dari situlah hari pertama belum BAB ya, ke kamar mandi pakai pakai infus di bawah selama 2 hari di rumah sakit. Kemudian hari ketiga pulang, dan setelah pulang itu saya belum BAB, hari ketiga itu belum BAB, hari keempat belum, baru kalau nggak salah hari kelima baru BAB, tapi sulit BAB-nya keluar. Bahkan tidak bisa di awal-awal, kenapa sih kok kayak buntu gitu. Ternyata di hari kelima itu saya baru tahu, ternyata setelah dioperasi itu dikasih kain kasa yang bundar gini, dimasukkan ke lubang anus, dikasih betadin. Nah, di hari kelima itu baru tak tarik, loh ini ada kasanya, pantesan kemarin-kemarin kayak mau BAB tidak bisa. Kemudian saya buang kasanya, baru itu bisa BAB, tapi sedikit gitu. Nah, sejak hari kelima dan seterusnya inilah pengalaman yang sungguh di luar dugaan. Seringkali terutama ketika mau BAB itu sulit dan keluarnya kecil, bolak-balik ke kamar mandi, tetapi tidak keluar, tapi rasanya ingin keluar. Seperti itu, dan itu ternyata berlangsung seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan itu masih seperti itu. 1,5 bulan masih seperti itu, tapi nyerinya sudah berkurang. Saya sudah bisa mulai duduk. Kemudian 2 bulan saya sudah berani naik motor, sudah berani kerja. Tapi jangan salah, di bulan-bulan 1 dan masuk kedua itu bukan berarti tidak ada masalah. Sembelit masih sering terjadi dan fasesnya kecil sekali. Di situ saya sempat panik, sempat bingung, apalagi karena mikir ya, kita belum punya pengalaman apapun, berat badan turun, padahal makan saya tetap banyak, tapi pikiran memang nggak karu-karuan. Nah, dari situlah
ketika sudah 2 bulan saya merasa nyaman, 3 bulan saya baru punya ide, bagaimana ya kalau pengalaman yang seru ini saya share ke medsos, khususnya di di YouTube, supaya orang itu tidak panik kalau mengalami yang serupa dengan saya. Nah, di bulan kembali lagi di hari kelima dan seterusnya itu keluar lendirnya warna kuning, baunya sangat tidak enak. Itu bahkan sehari kedua sudah keluar itu ya, lendir dan bau sekali. Di sarung itu bau sekali. Hari-hari berikutnya ketika pulang itu baru saya memakai Softtek dari istri itu, Softtek. Jadi saya ini pernah ya pakai Softtek. Nah, selama habis 1 bungkus. Tapi dipikir-pikir kok mahal. Kalau pakai Softtek terus mahal. Nah, akhirnya saya pakai tisu gulung. Habis berapa gulung saya lupa. Nah, setelah pulang itu saya juga rajin, saya rendam detol di bak mandi itu 1 gayung air, dikasih detol 1 tutupnya itu, saya berendam 5 menit sampai 10 menit pagi dan sore gitu ya. Doles itu di kamar mandi sendiri. Nah, kemudian masih timbul agak darah-darah begitu. Saya kemudian mencoba minum albuna atau minyak ikan kutuk itu ya. Minum itu juga ya, selain obat dari dokter. Tapi beberapa kali sembelit itu datang, mules-mules tapi nggak bisa keluar. Saya sempat minum teh jati Cina, minum dulkolak, dimasuki mikrolak, macam-macam. Kemudian laktulus itu berdasarkan saran dari teman. Itu 1 bulan, 2 bulan itu masih mencari penyesuaian diri. Apa ini, makan apa ini yang tidak boleh, yang bisa berakibat sulit BAB, yang bisa berakibat lancar, kira-kira makan apa, itu masih terus mencari-cari, nyocok-nyocokkan gitu ya. Nah, alhamdulillah pada bulan kedua ke atas itu sudah semakin enak, tapi sembelit masih ada. Sampai sekarang setahun, kemarin 2 minggu yang lalu saya juga masih sembelit. Tapi sekarang saya sudah tahu caranya, kalau sembelit tidak saya paksa. Tapi saya break dulu, nanti dilanjutkan pada episode berikutnya. Dan itu biasanya berkali-kali saya begitu, itu lancar. Pada episode kedua itu lancar. Nah, saudara-saudara, teman-teman semua, para penyintas ambeien baik yang sudah operasi maupun belum, menandai setahun saya operasi ini, saya membuat YouTube baru yang khusus memuat pengalaman saya dan pengalaman dari teman-teman yang berdiskusi itu tentang ambeien. Jadi YouTube itu saya namakan Sahabat Ambeien. Nanti silahkan di-subscribe, di-like, di-komen di situ, khususnya bagi yang punya penyakit ambeien, baik yang sudah operasi maupun belum, kita bersharing ria di situ. Nah, tetapi di YouTube saya yang Khalid Amrullah tetap juga akan saya upload. Selain ini juga saya upload di Khalid Amrullah, juga saya upload di Sahabat Ambeien. Tapi yang di Khalid Amrullah itu YouTube-nya campur-campur, gado-gado ya. Tapi nanti yang Sahabat Ambeien saya ingin khususkan, saya abdikan untuk para penyintas ambeien tempat berdiskusi. Selama ini memang sudah banyak YouTube saya cek, dokter-dokter itu sudah sangat bagus dalam memberikan penjelasan dan tips-tips macam-macam. Tapi saya ingin mengambil angle lain dari sisi korban, dalam tanda kutip ya, korban atau pasien yang sudah mengalami. Karena barangkali tidak selalu sama antara teori dan praktek ya. Saya tidak tahu apakah para dokter itu juga ada yang pernah mengalami sakit ambeien atau hanya berdasarkan teori medis yang beliau pelajari. Tapi apapun itu, dari keterangan dokter sangat kita butuhkan. Tapi keterangan dari korban atau pasien kita ini juga barangkali akan sangat membantu bagi pasien lain. Oke ya, jangan lupa bergabung di YouTube Sahabat Ambeien dan kita ramaikan di situ, kita berdiskusi dan supaya kita bisa bersenang-senang, kita tetap optimis menghadapi sakit yang satu ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi menandai hari 1 tahun saya operasi ambeien, saya membuat YouTube Sahabat Ambeien. Silahkan bergabung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.